Halo, selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa buat teman-teman semua tonton video saya ini sampai habis, sampai selesai, jangan di-skip, biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman bisa mengikuti alur ceritanya, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya sebagai pejuang anxiety panic attack psikosomatik ini. Dan juga jangan lupa klik lonceng dan subscribe-nya teman-teman. Sebagai motivasi saya agar saya rajin selalu mengupload video-video tentang kisah saya. Dan barangkali juga bermanfaat buat masyarakat luas agar video saya ini secepatnya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi begini teman-teman, di bagian ini, di session ini mau menceritakan hubungannya antara GERD asam lambung dengan kecemasan atau anxiety panic attack psikosomatik. Jadi penjelasan berdasarkan kisah atau pengalaman saya sendiri selama hampir kurang lebih setahun setengah teman-teman ya. Saya ingin menceritakan tentang kisah saya. Pertama, kita menjelaskan dulu apa sih itu GERD ataupun asam lambung. Jadi begini teman-teman, GERD atau asam lambung terjadi karena naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan ya teman-teman ya. Karena hal ini terjadi diakibatkan pada saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung penderitanya akan mengalami beberapa gangguan. Di antara akibat dari penyakit GERD ini, teman-teman akan merasakan yang pertama, rasa nyeri di ulu hati, teman-teman. Yang kedua, sakit di dada, celekit-celekit gitu teman-teman ya. Terus sulit menelan teman-teman semuanya. Yang keempatnya, perut itu terasa mual, muntah, begah, sendawa, perih, tidak nyaman lah pokoknya sekitar area perut itu teman-teman. Terus detak jantung meningkat. Itu dari faktor naiknya asam lambung. Dan juga sesak nafas, teman-teman. Itu bisa diakibatkan juga oleh naiknya asam lambung. Terus berikutnya keringat dingin keluar, lemes, lemah, seakan-akan tidak ada tenaga, teman-teman. Yang diakibatkan oleh asam lambung naiknya ini, teman-teman. Dan juga mudah lelah atau mudah capek, ya teman-teman ya. Gitu diakibatkan oleh faktor naiknya asam lambung atau GERD ini, teman-teman. Nah, asam lambung naik ini atau GERD ini diakibatkan oleh pola makan yang tidak bagus, teman-teman. Tidak teratur. Cobalah Anda pola makan dijaga. Orang yang menderita penyakit asam lambung ini, GERD ini biasanya makan itu 2 atau 3 jam setiap harinya, teman-teman. Jadi 2 atau 3 jam makan lagi. 2 atau 3 jam makan lagi. Tapi dengan porsinya yang kecil, teman-teman. Yang terpenting perut jangan kosong. Nah, obatnya sendiri buat teman-teman ya. Bila mana teman-teman sedang menderita penyakit asam lambung naik ini atau GERD ini, obat dari medis, teman-teman, pengalaman saya itu pertama adalah antasida. Yang kedua laginya itu besanmah, teman-teman. Yang ketiganya adalah lansoprazol. Itu buat saya alhamdulillah bagus, teman-teman. Sampai saat ini alhamdulillah saya sembuh. Nah, teman-teman, penyakit asam lambung ini akan berkaitan erat dengan yang namanya kecemasan. Seperti yang episode pertama atau part pertama tadi, hubungan antara stres, depresi dengan anxiety, panic attack psikosomatis. Nah, di part kedua, episode kedua ini saya akan menceritakan hubungannya antara GERD, asam lambung, dengan anxiety, panic attack, dan psikosomatis. Jadi begini teman-teman ya, bagi penderita yang sedang mengalami asam lambung atau asam lambung naik ini, tentunya biasanya akan menimbulkan rasa kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan. Karena apa? Karena ditimbulkannya banyak sekali penyakit yang muncul di fisik kita, teman-teman. Jadi kita itu merasa cemas berlebihan, teman-teman ya. Karena faktor dari timbulnya asam lambung. Seperti lingkaran setan, teman-teman. Ini simbiosis mutualisme.
Sama kayak stres bisa menimbulkan atau menyebabkan yang namanya anxiety panic attack psikosomatik. Ini juga teman-teman, asam lambung juga bisa menimbulkan kecemasan, anxiety panic attack psikosomatik, teman-teman. Jadi seperti simbiosis mutualisme atau lingkaran setan, teman-teman, yang saling berkaitan satu sama lainnya. Itu, teman-teman. Nah, cara penanganannya sendiri bagi teman-teman yang sedang mengalami penderitaan ataupun sedang mengalami gangguan asam lambung atau GERD ini yang menimbulkan kecemasan, coba teman-teman lakukan pengobatan secara objektif dulu. Maksudnya begini teman-teman, jikalau teman-teman benar-benar merasakan bahwa teman-teman itu sakit, kontrollah ke dokter spesialis penyakit dalam. Di situ teman-teman akan dianalisa dan didiagnosa apa oleh dokter, nanti akan dilakukan misalkan USG atau endoskopi atau ronsen itu teman-teman ya, untuk mengetahui anggota kondisi tubuh dari teman-teman semua. Kalau bila mana dari dokter spesialis penyakit dalam menyatakan bahwa teman-teman itu bergejala memiliki penyakit ini, maka teman-teman lakukanlah pengobatan secara double. Artinya objektif bahwa teman-teman itu memiliki penyakit ini memang ada, dan juga teman-teman juga memiliki penyakit kecemasan, teman-teman. Sembuhkanlah ke dokter psikiater untuk menyembuhkan kecemasannya ini. Jadi pengobatannya double, teman-teman. Itu pertama. Tapi bila mana teman-teman sedang merasakan penyakit GERD ini, begitu dianalisa atau didiagnosa oleh dokter spesialis penyakit dalam, teman-teman semua normal, maka ini faktor subjektif, teman-teman. Yaitu hanya murni dari kecemasan yang bisa menimbulkan gejala fisik di seluruh anggota tubuh. Jadi teman-teman cukup berobat ke dokter spesialis psikiater saja untuk menangani kecemasannya, biar teman-teman bisa sembuh dari penyakit cemas ini yang akan menyebabkan kondisi di seluruh tubuh kita ini menjadi rawan terhadap penyakit, alias autoimun. Tubuh itu kita kalau udah kena kecemasan, anxiety, panic attack, psikosomatik, teman-teman ya, seakan-akan kita itu kayak tidak ada antibodi. Mudah banget yang namanya sakit. Sensitif sekali, teman-teman. Kita makan salah, mudah banget sakit. Pola pikir terlalu stres sedikit, mudah banget sakit. Itu teman-teman yang saya rasakan bagi Anda yang memiliki penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini, teman-teman. Itu Anda seakan-akan autoimun. Tidak ada antibodi di dalam tubuh itu. Mudah banget, teman-teman. Yang namanya penyakit menyerang tubuh Anda. Lelah sedikit, capek sedikit, pusing sedikit, salah makan sedikit, salah pola pikir sedikit, Anda akan langsung jatuh sakit, teman-teman. Percaya omongan saya. Karena saya mengalami hal itu, teman-teman. Itu sangat rawan yang namanya penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini, teman-teman. Nah, kembali lagi ke persoalan, bila mana teman-teman memiliki kecemasan, itu teman-teman ya. Nah, caranya begini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya. Coba pertama teman-teman jaga pola pikir, itu dulu teman-teman ya. Terus yang kedua lagi, olahragalah secara rutin teman-teman, untuk menjaga kondisi tubuh seperti yang sudah saya upload di video-video sebelumnya. Mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, berikutnya teman-teman, yaitu menghindari obat-obatan terlarang ataupun alkohol, karena akan merusak organ tubuh teman-teman. Itu. Berikutnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman. Itu. Untuk menyeimbangkan kekuatan tubuh kita. Karena ya saya bilang tadi, kalau orang kena kecemasan, anxiety, panic attack, psikosomatis ini, itu autoimun. Tubuh itu mudah sekali yang namanya terserang penyakit, teman-teman. Itu, jadi diimbangi dengan pola makan yang bergizi atau sehat. Berikutnya mengembangkan hobi, teman-teman. Teman-teman punya hobi apa? Kembangkan, teman-teman. Jadi biar teman-teman itu dalam benak teman-teman, dalam pikiran teman-teman itu merasa ada hiburan, gitu. Mengalihkan perhatian ke dalam hobi, teman-teman. Biar apa? Banyak sugesti-sugesti yang positif masuk ke dalam pikiran teman-teman semuanya. Itu. Dan faktor yang terakhir, bila mana Anda sedang mengalami kecemasan, anxiety, panic attack, psikosomatik ini, katakanlah yang diakibatkan oleh apapun itu, baik stres maupun pola makan, coba teman-teman untuk mengobati kecemasan ini, atau kepanikan ini, atau psikosomatis ini, coba teman-teman sesekali lakukan namanya meditasi, relaksasi, atau hipnoterapi, teman-teman. Coba dilakukan itu, teman-teman. Bila mana dilakukan secara rutin, yaitu pada saat bangun pagi, ataupun menjelang tidur, teman-teman.
Hal itu juga saya dulu pernah melakukannya. Setiap hari teman-teman. Gitu. Dan alhamdulillah ada hasil. Itu teman-teman. Sedikit tips atau pengalaman saya pada saat saya terkena yang namanya kecemasan, anxiety, panic attack psikosomatis ini teman-teman. Nah berikutnya yang kedua, saya akan membahas dampak dari penyakit anxiety, psikosomatik, ataupun panic attack ini teman-teman. Yaitu adalah sering munculnya telinga berdenging teman-teman. Itu diakibatkan oleh faktor kecemasan, anxiety, panic attack, psikosomatik. Jadi begini teman-teman, sama seperti yang namanya penyakit lainnya juga. Pertama, bila mana seseorang menderita penyakit ini, maka saya bilang tadi, itu yang namanya hormon adrenalin dan kortisol itu akan semakin naik, membuat tegang di saraf pusat otonom, teman-teman. Sehingga akan merusak jaringan saraf di otak, amigdala, yang akan menyebabkan seluruh saraf-saraf di anggota tubuh itu menjadi lemah, teman-teman. Gitu. Autoimun yang saya bilang tadi, termasuk diantaranya adalah yaitu tinnitus atau telinga sering berdenging setiap hari bahkan setiap waktu teman-teman. Nah di sini ada faktor objektif dan subjektif. Faktor subjektifnya yaitu diakibatkan oleh kecemasan, panic attack, psikosomatik ini teman-teman. Karena peningkatan hormon stres ya teman-teman ya, itu sehingga meningkatkan impuls saraf ke berbagai organ di seluruh tubuh, teman-teman. Yaitu termasuk juga telinga berdenging ataupun tinnitus, teman-teman. Nah, itu faktor subjektif ditimbulkan atau diakibatkannya oleh penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik, teman-teman. Tetapi bila karena faktor objektif, coba teman-teman dulu lakukan pemeriksaan dasar ke dokter spesialis THT, teman-teman. Karena apa? Untuk memastikan bahwa penyakit tinnitus atau telinga berdenging ini diakibatkannya oleh subjektif alias kecemasan, anxiety, panic attack, psikosomatik kah? Atau objektif? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi katakanlah telinga di teman-teman itu ada gangguan. Seperti apa? Mungkin saraf ke telinga ada kerusakan atau ada gangguan, gendang telinga juga teman-teman barangkali ada sensitivitas sensornya itu teman-temannya, dan juga itu bisa diakibatkan oleh hipertensi teman-teman. Itu jadi akhirnya kita itu mengalami kerusakan di jaringan otak dan telinga teman-teman. Ada keterkaitannya dengan saraf itu teman-teman ya. Saya sempat nanya sama dokter saraf seperti itu teman-teman. Dan juga penyakit Minere itu teman-teman, cedera di otak atau di leher itu bisa mengakibatkan gangguan telinga juga teman-teman ya. Dan yang terakhir, saraf di anggota di seluruh kepala ini tegang. Jadi akan mempengaruhi saraf di telinga juga teman-teman. Jadi di sini coba teman-teman lakukan dulu pemeriksaan ke dokter spesialis THT untuk memastikan kondisi teman-teman bahwa apakah ini memang asli secara objektif penyakitnya itu muncul diakibatkan oleh THT, ini benar-benar teman-teman itu menderita penyakit yang sesungguhnya. Artinya itu ada gangguan di sekitar telinga, baik dari saraf atau dari gendang pendengaran, ya teman-teman, gitu. Tetapi kalau misalkan dokter bilang bahwa teman-teman itu tidak ada gangguan di dalam THT ini, tinnitus ini teman-teman tidak memiliki penyakit, berarti teman-teman memiliki yang namanya penyakit subjektif. Artinya apa? Penyakit murni yang disebabkan oleh kecemasan, panik, dan psikosomatis. Itu teman-teman. Maka metode pengobatannya adalah lewat dokter spesialis psikiater teman-teman. Itu. Jadi bagi teman-teman sekali lagi, bila mana teman-teman sedang menderita penyakit fisik, ya yang saya tadi bilang, baik fisik itu misalkan kayak penyakit asam lambung, GERD, ataupun penyakit tinnitus, telinga berdenging, coba lakukan teman-teman ke dokter spesialis di bidangnya. Lakukan pemeriksaan secara cek laboratorium, USG, ronsen, endoskopi, itu teman-teman, dan diagnosa dokter apa. Kalau diagnosa dokter katanya, misalkan Anda punya penyakit, maka teman-teman harus berobatnya double.
ke dokter yang bersangkutan dan dokter spesialis psikiater untuk menyembuhkan kecemasannya, paniknya, ataupun psikosomatiknya, teman-teman. Itu jalan berdua, kayak seperti saya, teman-teman ya. Saya itu masih mengalami yang namanya sakit kepala. Sampai saat ini pun saya pengobatannya pun double, teman-teman. Yaitu ke dokter spesialis saraf dan dokter spesialis psikiater. Walaupun saya sudah alhamdulillah 99,99% saya sehat. Karena penyakit ini, teman-teman, jangan dulu bangga. Karena penyakit ini nggak bisa sembuh total, teman-teman. Sekali lagi kata dokter psikiater nggak bisa sembuh total. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari munculnya penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini. Pertama, faktor genetik, keturunan. Kedua, itu karakternya yang bersangkutan terlalu perfeksionis gitu. Yang ketiga laginya dari pola pikir, yang keempatnya dari pola makan, teman-teman. Jadi sekali mereka sudah kena yang namanya penyakit ini, maka kesananya akan gampang terkena laginya, teman-teman. Walaupun teman-teman beberapa tahun tidak kambuh, tapi teman-teman akan mengalami lagi gangguan yang namanya anxiety, panic attack, psikosomatik ini, teman-teman. Itu berdasarkan informasi dengan dokter spesialis psikiater atau kejiwaan. Jadi tetap lakukan pola hidup sehat ya, teman-teman ya, yaitu menjaga pola pikir, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, teman-teman, lakukan hobi yang teman-teman sukai. Itu, teman-teman, intinya gitu. Oke, mungkin itu saja sedikit tips ataupun wawasan yang pernah saya lakukan dulu pada saat saya terkena yang namanya anxiety, panic attack, psikosomatik ini, teman-teman. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.